Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Suasana beku segera turun ke aula besar. Pangeran kedua, Luan Qi, dan semua ahli waris lainnya terkejut menyaksikan adegan seperti itu. Bahkan sisa dari 10 peringkat teratas, Seperti Dranges atau Seven Meiyu, masing-masing dari mereka menjadi bingung. Tidak sesaat mereka menganggap Sue Ying akan memiliki temperamen yang sangat kejam sehingga ia akan segera melakukan kekerasan terhadap Jenderal Ying. Dongbo ini, dia sangat rendah hati dan sopan sebelum itu tidak mungkin untuk menebak dia akan memiliki tulang punggung seperti itu. Terlepas dari peringatan aku tentang latar belakang Ying, dia tidak ragu untuk memukulnya. Tampaknya Dongbo mungkin memiliki temperamen yang baik, tetapi dia bukan tipe orang yang dapat kamu hina secara sembrono. Pangeran kedua berpikir dalam hati, kembali ke tempat duduknya yang tinggi. Dia jelas menyaksikan segala yang dilakukan Sue Ying pada Jenderal Ying. Pangeran kedua mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang temperamen Sue Ying dari tindakan sebelumnya. Di masa depan, setelah Sue Ying mencapai posisi tinggi di Kamsi Prefecture, Pangeran akan merasa jauh lebih mudah untuk berurusan dengannya karena sudah mengetahui temperamen pihak lain. Kamu, Jenderal Ying berjubah perak menjadi marah. Selama bertahun-tahun, adakah yang pernah berani memukulnya sebelumnya? mulutmu terlalu kotor. Jadi aku memutuskan untuk meremasnya sedikit. Aku tidak akan mengejar masalah ini lebih jauh, jadi biarkan saja berakhir seperti ini, oke? Sue Ying masih duduk dengan tenang di mejanya. Jenderal Ying, aku harap kamu sekarang mengerti bahwa tidak semua orang akan duduk diam dan mengambilnya sementara kamu memprovokasi mereka melalui tindakan kamu. Pada titik ini, Jenderal Ying gemetar marah. Sejujurnya, hati dewa sejatinya hampir hancur, dan dia sudah agak gila. Pada akhirnya, tamparan Sue Ying dan khotbahnya yang berikut akhirnya membawanya ke tepi jurang. Apa yang kalian Berdua hanya berdiri di sekitar. Jenderal Ying menoleh untuk melihat pria tua berjubah abu-abu dan pelayan pria lain dan berteriak, pergi dan tangkap dia untukku. Tangkap pasangan terkutuk itu, aku ingin menunjukkan kepada mereka konsekuensi menyinggung perasaan aku. Kamu menyuruh kami untuk bertindak melawannya. Pria tua berjubah abu-abu dan petugas pria lainnya jelas ragu-ragu. Orang tua itu adalah dewa dunia tahap 1, sementara pelayan pria hanyalah dewa puncak. Tidak hanya dia seorang peserta di pesta bunga Miriat, dia benar-benar mengambil posisi teratas dalam pertempuran peringkat. Pria tua berjubah abu-abu itu tidak yakin bagaimana untuk melanjutkan. Yang Mulia sudah mengirim pesanan untuk menghentikan siapapun mengganggu pesta bunga Miriat. Dasar sampah. Aku baru saja memerintahkanmu untuk menangkapnya, bukan membunuhnya. Apa yang aku katakan lakukan adalah menangkap mereka berdua. Aku mungkin tidak diizinkan untuk membunuhnya, tetapi istrinya tidak memiliki peringkat resmi, juga dia tidak berpartisipasi dalam pesta bunga Miriat. Pergi. Kamu sudah menerima pesanan kamu. Jenderal Ying yang berjubah perak berteriak. Mengetahui bahwa tuan mudanya akhirnya menjadi benar-benar marah, lelaki berjubah abu-abu itu tidak berani untuk tidak menaatinya. Dia menoleh untuk melihat Sue Ying. Kembali di kursinya tepat di depan rombongan Jenderal Ying, Sue Ying dengan tenang mengambil sebotol anggur yang baik dan menuangkannya untuknya. Baru saat itulah dia melirik ke arah mereka. Gerakan tenang ini menumbuhkan benih kekaguman di hati lelaki berjubah abu-abu. Aku tidak punya pilihan selain bergerak melawannya. Jenderal tidak akan menghindariku jika aku ragu lebih jauh. Hong gelombang. Pria tua itu segera melepaskan wilayah keilahiannya, dan kemudian muncul di hadapan Sue Ying dengan satu langkah. Melihat adegan ini dari kursinya di atas, pangeran kedua mengerutkan alisnya menjadi cemberut. Seorang lelaki tua dengan tubuh tinggi dan kurus yang melayaninya juga dengan dingin memandang rendah mereka ketika tiba-tiba aula istana tertutup oleh domain lain yang lebih kuat, secara keseluruhan. Domain baru ini bahkan mengirim ruang sendiri di daerah itu ke jurang kehancuran, dan beberapa partikel samar dapat terlihat mengalir malas di sekitarnya. Semua orang bisa tahu dari pandangan bahwa partikel mengandung kekuatan besar. Pria tua berjubah abu-abu itu merasa dirinya terikat.
Dia mungkin bisa membebaskan diri, tetapi dia juga sangat menyadari perbedaan kekuatan antara dia dan Castor Domain itu, jadi dia hanya bisa melihat ke arah pangeran kedua. Tuan Chang. Pria tua itu mengalihkan visinya ke arah pria itu ke sisi pangeran kedua. Orang itu bernama Ken Chun adalah kepala pelayan pangeran kedua. Dia adalah generasi muda dari klan Changxi, klan yang lebih kuat dari klan Si Panjang itu sendiri, karena memiliki eksistensi yang kuat sebagai leluhur mereka. Chang Chun telah menerima bantuan besar dari Master Prefektur Laut Tenang. Setelah menyatakan keinginannya untuk selamanya melayani klan Longxi bahkan sebelum menjadi Dewa Dunia tahap ketiga. Karena itu, Guru Prefektur mengirimnya untuk melayani putra keduanya. Itu sudah cukup. Pangeran kedua merajut alisnya. Saudara Ying, Dongbo mengambil posisi teratas dalam pertarungan peringkat. Sudah diperintahkan untuk apapun yang berkaitan dengan orangnya untuk dilaporkan ke atasan dari Bloodset God Palace. Dengan bagaimana kamu bertindak, apakah kamu mungkin mencari kematian atas kemauan kamu sendiri? Pangeran kedua, apakah kamu yakin ingin berdiri di jalan aku? Remaja berjubah perak itu menatap pangeran kedua dengan mata gila, suatu tindakan yang membuat sang pangeran kedua hanya bisa merasa jijik. Yang ini benar-benar sudah gila. Dia telah menyaksikan banyak dewa yang telah mencapai tahap ini sebelumnya, mereka tidak bisa lagi menjaga hati dewa sejati mereka, dan itu akan segera runtuh. Kecuali dia benar-benar harus, dia tidak akan pernah peduli dengan orang gila seperti ini. Perjamuan itu sendiri adalah contoh yang baik, dia tidak ingin mengundangnya, tetapi takut bahwa Jenderal Ying akan muncul bahkan jika dia tidak melakukannya. Mustahil untuk memprediksi tindakan orang gila seperti dia. Iya nih, tentu saja aku harus menghentikanmu, jawab pangeran kedua dari kursinya. Jenderal Ying tertegun mendengar kata-kata tumpul seperti itu. Pangeran kedua jarang menimpanya, tetapi jika mereka benar-benar berbenturan, Jenderal Ying akan mendapati dirinya dalam posisi yang sulit, dia tidak punya cara untuk memenangkan pangeran kedua. Menghentikanmu sekarang juga caraku untuk membantumu, pangeran kedua menjelaskan. Apakah kamu tidak sadar bahwa Dongbo berasal dari dunia material? Dunia material, apa hubungannya kedatangannya dari dunia material dengan masalah saat ini? berani memukul aku. Huff. Bagaimana aku bisa menghindarkannya setelah mengalami aib seperti itu? Jenderal Ying berkata dengan cemberut. Pangeran kedua diam-diam mengutuk. Dongbo ini, aku hanya memintanya bertahan agar aku bisa menghentikan Jenderal Ying tepat waktu sebelum dia menjadi lebih arogan. Seandainya Dongbo tidak bergerak, aku bisa dengan mudah menyelesaikan masalah ini. Tapi sekarang, Ying kedua ini sudah benar-benar keluar dari rel. Rencana awalnya adalah bertindak terlambat sehingga Sue Ying akan merasa bersyukur terhadapnya. Dia hanya akan bergerak begitu dia merasa bahwa Sue Ying tidak bisa lagi menanggungnya lebih lama, tetapi siapa yang bisa tahu bahwa Sue Ying akan begitu cepat untuk menggunakan kekerasan. Dia datang dari dunia material, dan baru berkultivasi sekitar 2000 tahun. Apakah kamu masih tidak dapat menghubungkan titik-titik? Pangeran kedua menghela nafas. Saudara Ying, Dongbo adalah Tuan Realem. Tubuh ini bergabung dengan kami di sini, di perjamuan kami, tidak lebih dari sebuah avatar. tubuh aslinya masih berada di dunia material. Kecuali aku salah, tubuh asli istrinya juga masih ada di dunia material. Dia adalah Realem Lord, sementara tubuhnya dan istrinya berada di dunia material. Bagaimana dengan itu? Jenderal Ying membalas tanpa berpikir. Apakah kamu masih belum mengerti? Pasangan ini Sama sekali tidak takut akan kematian, pangeran kedua menggelengkan kepalanya saat dia menjelaskan. Jika kamu mendorong mereka terlalu jauh, mereka mungkin akan hancur sendiri. bagi mereka, Itu tidak lebih dari kehilangan avatar, mereka dapat dengan mudah mengolah lebih banyak. namun, Untuk memelihara avatar lain dari tahap embrio ke tahap saat ini. Aku khawatir dia tidak akan punya cukup waktu hingga pertempuran berikutnya. Untuk kapal pertama yang terhalang untuk bergabung dengan pesta bunga Myriad. Yang Mulia telah memberikan perintah tegas dalam hal ini. Jika berita ini mencapai lebih tinggi, kesalahan akan sepenuhnya pada kamu. kamu memberitahu aku apa yang akan terjadi pada kamu saat itu. Pangeran kedua bertanya. Jenderal Ying tertegun mendengar wahyu itu. Lebih dari itu, bahkan bibi dan ayahmu mungkin terlibat dalam kejahatanmu, pangeran kedua berkata.
Jenderal Ying terkejut. Dia melirik ke seberang ruangan ke arah Sue Ying. Masih memegang gelas anggur. Anggurnya, Sue Ying dengan malas melihat ke belakang. Bocah sialan ini. Dia sebenarnya menyembunyikan skema semacam ini. Jenderal Ying mengertakkan gigi. Sue Ying memuji dalam hati, pangeran kedua ini cukup pintar. Dia memberi tekanan pada Jenderal Ying, sambil juga menjelaskan niat sejatiku padanya. Meski begitu, Sue Ying tidak takut sama sekali dengan Jenderal Ying. Penghancuran diri. Itu tidak lebih dari upaya terakhir, karena melakukan itu masih akan membuatnya kehilangan avatar. Sebenarnya, Sue Ying mengerti bagian paling mendasar dari pertukaran ini. Selain dirinya sendiri, orang di dalam aula yang paling menginginkannya tanpa cedera adalah pangeran kedua sendiri. Pangeran kedua telah membawa masuk 10 peringkat teratas dari pertarungan peringkat sebagai tamu dan secara umum dikenal karena reputasinya yang baik dan koneksi yang luas. Bagaimana dia bisa, setelah beroperasi lama, mengizinkan tamu yang dia undang ke perjamuannya terjadi sesuatu pada mereka? Apakah itu masalah berlebihan dari istri Sue Ying yang secara paksa diculik, atau suami dan istri dipaksa untuk mengungkapkan hal-hal tentang diri mereka sendiri? Akankah dia, seorang pangeran, membiarkan peristiwa seperti itu berlalu begitu saja? haruskah berita semacam itu disebarkan? Bagaimana pendapat para pakar pertempuran peringkat lain tentang dia? Bagaimana dengan 10 peringkat teratas dari generasi-generasi terakhir dari pertarungan peringkat? Bagaimana mereka akan melihatnya kemudian? Akankah pangeran kedua, yang selalu senang mengikat hati orang lain, membiarkan orang gila menghancurkan reputasinya? Tindakan sebelumnya yang mencoba menenangkan Jenderal Ying hanya dilakukan karena dia pikir Sue Ying telah jatuh ke tempat yang kasar, dan dia berencana untuk menunggu saat yang lebih tepat untuk benar-benar melangkah masuk. Rencananya adalah untuk mendapatkan rasa terima kasih Sue Ying. Semua ini adalah fakta yang Sue Ying yakini. Selain itu, ia dan istrinya hanyalah avatar yang dikirim ke dunia dewa. Apakah mereka benar-benar akan menerima omong kosong dan penghinaan dari orang-orang acak? Dia hanya menawarkan rasa hormat terhadap reputasi pihak lain. Jika dia memutuskan bahwa Jenderal Ying tidak lagi layak untuk dihormatinya, tentu saja dia akan memperlakukannya seperti sampah di pinggir jalan. Apakah itu akan menjadi masalah jika dia berselisih dengannya dan beralih ke permusuhan? Akankah Dewa Dunia Ying berbisa itu sendiri berani keluar hanya untuk membunuhnya? Itu bagus sekali. Apakah kamu pikir kamu telah membentuk skema yang brilian? Jenderal Ying berjubah perak menatap Sue Ying. Kamu percaya bahwa, Sebagai tuan alam, prospek kamu untuk masa depan tidak terukur, bukan? Dan apa hubungan masa depan kamu dengan aku? My True Deity Heart sudah berada di ambang kehancuran, kenapa aku harus takut padamu? kamu tidak takut padaku? Sue Ying mengangguk. Tapi aku juga tidak punya alasan untuk takut padamu. Baik, sangat bagus. Jenderal Ying melirik partikel yang mengalir di sekelilingnya. Seluruh istana ditekan sehingga bawahannya tidak bisa bertindak. Pemandangan itu membuatnya semakin gila. Dia menatap pangeran kedua. Pangeran kedua, apakah kamu benar-benar berpikir untuk menghentikanku? Kakak Ying, Apakah benar-benar perlu melangkah sejauh ini? Beberapa langkah lagi, dan masalah ini, karena menyangkut pesta bunga Miriat, harus dilaporkan kepada Yang Mulia. Pangeran kedua menggelengkan kepalanya. Aku melakukan ini untukmu juga. Seluruh situasi ditekan melalui kekerasan sambil diberitahu bahwa itu demi kebaikannya sendiri. Jenderal Ying tak bisa berkata-kata. Sebenarnya, pangeran kedua tidak berpikir banyak tentang orang gila seperti dia, tetapi dia masih khawatir tentang perjamuannya. Dia tidak mungkin membiarkan orang gila ini merusak kesempatan ini. Sangat baik. Jenderal Ying mengertakkan gigi, berbalik untuk melihat Sue Ying. Dongbo, tunggu saja. kamu akan melihat ketika meninggalkan aula. Aula istana ini bahwa aku memiliki cara aku sendiri untuk berurusan dengan kamu, katanya ketika matanya memerah. Dia benar-benar menahan perut amarah. Telah ditampar berkali-kali di depan semua orang. Di masa lalu, dia adalah orang yang akan begitu sombong sehingga dengan santai mengundurkan diri pada orang lain. Kapan dia pernah ditampar seperti ini sebelumnya? Bahkan pangeran kedua sendiri tidak akan seberani itu untuk mempermalukannya seperti ini. Dia sudah sangat marah sejak awal, dan setelah dia dipermalukan, kondisi mentalnya hanya memburuk.
Bibi, aku benar-benar menjadi gila. Aku ditindas dan dihina. Jenderal Ying segera mengirimkan pesan kepada bibinya. Bagaimanapun, ayahnya masih berada di Istana Dewa Pertumpahan Darah di mana ia melakukan pekerjaannya sebagai salah satu penjaga Kaisar Dewa Pertumpahan Darah. Dewa Dunia Ying yang berbisa menginap di Longxi Clan. Saat ini, dia terlihat sedang berbaring di sofa di dalam halaman. Bahkan ekornya yang hitam dan besar keluar di tempat terbuka. Melihat bagaimana dia melihat tidak perlu menyembunyikan dirinya yang sebenarnya ketika dia sendirian. Lagi pula, dia bukan manusia. Dan itu bukan hanya dia. Kakak laki-lakinya dan Jenderal Ying sendiri, Tidak ada dari mereka yang manusia. Sebaliknya, mereka semua ras yang berbeda dari dunia dewa. Dengan tingkat reproduksi yang rendah dan kemampuan pemahaman yang buruk, ras mereka hanya pernah melihat kakaknya dan dia menjadi terkenal. kakak laki-lakinya hanya memiliki 2 anak, dan tidak ada yang mampu menembus Wilayah dewa dan menjadi dewa dunia. Secara keseluruhan, pemahaman ranah dewa mereka tidak cukup tinggi. Setelah waktu yang sangat lama, mereka mungkin tidak perlu terbunuh, tetapi mereka akan tetap mati setelah terbukti tidak mampu mempertahankan hati mereka yang sebenarnya. Ekspresi wajah Dewa Dunia Ying yang berbisa tiba-tiba berubah, dan sedikit kebiadaban yang tak terkendali muncul di matanya. Dongbo itu sangat berani. Sou. Dia segera menghilang dari halaman. Kembali di istana, perjamuan dilanjutkan dengan ketentuan normal setelah pangeran kedua meredakan situasi. Sue Ying, Jenderal Ying itu benar-benar marah. Tidakkah menurutmu dia akan menyerang kita dalam perjalanan pulang dari perjamuan? Jing Qiu mentransmisikan. Sue Ying menjawab, jangan khawatir, Jing Qiu. Jika Jenderal Ying tidak mengucapkan kata-kata kejam seperti itu, hal-hal mungkin akan sedikit merepotkan, tetapi melihat bagaimana dia berani mengatakan hal-hal seperti itu, kita pasti akan aman di perjalanan kita kembali. Pangeran kedua tidak akan punya pilihan selain melindungi kita. Jing Qiu Dengan ringan mengangguk. Remaja berjubah perak, Jenderal Ying, telah minum anggur dengan menundukkan kepalanya. Hanya sesekali dia akan melihat dengan mata merah karena marah. Ai. Sue Ying menghela nafas dalam hati. Dia jelas tidak menyukai pria itu, tetapi dia merasa kasihan padanya. Bahkan orang yang lebih tak terkendali. Seperti Tuan Muda Danau Soaring Cloud, tidak akan begitu merajalela untuk bertindak melawan Sue Ying selama perjamuan tingkat ini dan dengan memahami identitasnya. Jenderal Ying, tidak diragukan lagi, adalah bocah manja, tetapi siapapun yang bisa menjadi dewa masih memiliki beberapa tingkat rasionalitas. Sayangnya, setiap orang yang hati dewa sejati runtuh akan jatuh ke dalam keadaan gila dan kehilangan semua tanda-tanda rasionalitas. Mereka akan bertindak tanpa keberatan atas konsekuensinya. Bagaimana mungkin mendiskusikan sesuatu yang rasional dengan orang gila di ambang kematian? Siapa? Raungan bergema dari luar istana. Hong! Aura mengerikan mengikuti, bergegas masuk dengan ganas. Aura mengirim semua orang yang hadir gemetaran ke tulang mereka. Itu kuno dan sangat keji. Seorang wanita berjubah kuning kemudian memasuki aula, matanya sangat dingin saat dia menyapu daerah itu. Duduk tinggi di atas, pangeran kedua tercengang sesaat tetapi kemudian buru-buru berdiri. Ying berbisa senior. Saat dia bergerak, aura hitam keji berputar di sekitar sosok berjubah kuning. Dia memiliki celah murid dan matanya membuatnya tampak seperti makhluk hidup yang tidak mampu merasakan emosi. Tamu dan tuan rumah yang sama dalam perjamuan itu merasa gelisah. Ini adalah Dewa Dunia Venomous Ying, Dewa Dunia Venomous Ying yang terkenal dalam daging. Reputasinya mulai meningkat setelah dia meracuni Dewa Dunia tahap 4 dengan nama Puzang, yang membuatnya menderita sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa terus mengejarnya. Prestasinya yang berkaitan dengan racun heks banyak dan mendalam peringkat di bagian paling atas di seluruh prefektur Laut Tenang. Lagi pula, dia berada di level di mana dia dapat menyebabkan bahkan Dewa Dunia tahap 4 menderita. Dongbo Kan. Tatapan Dewa Dunia Venomous Ying mendarat di Sue Ying. Ying berbisa senior, pangeran kedua dimulai. Diam. Dia dengan dingin membantah. Pangeran kedua merasa dirinya jatuh ke posisi yang canggung. Sue Ying segera mengerti bahwa, sejak saat itu, dia tidak bisa lagi mengandalkan pangeran kedua. Itu hanya normal.
Dia telah memperoleh semua pengaruhnya menggunakan kekuatan ayahnya dan melalui banyak teman-temannya. Sementara itu, Dewa Dunia Ying berbisa bergantung pada kekuatan pribadinya sendiri. Kekuatan tempurnya yang sangat tinggi memungkinkannya untuk mengabaikan semua yang lain. Aku Dongbo, Sue Ying berdiri. Aku menawarkan salam aku kepada Dewa Dunia Ying berbisa. Kamu bisa mulai memohon belas kasihan, Tetapi itu tidak akan ada gunanya bagimu. mata sayatan wanita berjubah kuning itu menyapu untuk menatap istri Sue Ying yang berdiri di sampingnya. Istrimu benar-benar cantik. Tidak heran dia bisa mengumpulkan minat keponakan aku. Aku telah menyapa kamu hanya karena menghormati kekuatan tempur kamu dan bukan sebagai cara untuk memohon belas kasihan, kata Sue Ying terus terang. Sebagai tuan alam, aku melihat tidak perlu memohon belas kasihan kamu. Suasana membeku dalam sekejap dan semua orang bisa merasakan tekanan memuncak pada mereka. Dia berani menamparkan aku selusin kali. Bahkan kamu atau ayah belum pernah mengalahkan aku. Jenderal Ying berteriak. Aku ingin melihatnya memohon dan membiarkan dia mengerti harga menyinggung perasaanku. Jangan khawatir, duduk saja dan saksikan bagaimana bibi kamu membantu kamu melampiaskan amarah kamu, kata Dewa Dunia Venomous Ying. Kamu berani bertindak begitu berani di depanku. Wanita berjubah kuning itu mencibir. Dia mengulurkan tangan kanannya. Kekuatan yang menakutkan membeku di depannya, yang pergi untuk membungkus Sue Ying dan istrinya. Aku tidak akan bertindak melawanmu, tetapi aku akan mengambil istrimu menggantikanmu. Wanita berjubah kuning itu mencibir. Katakan padaku apa yang bisa kamu lakukan tentang itu. Bahkan jika kamu menjadi murid dari keberadaan yang kuat, apa bedanya? Guruku juga Eksistensi yang kuat. mereka yang Bisa menjadi tahap 3 atau 4 Dewa Dunia, bahkan jika awalnya bukan murid di bawah keberadaan yang kuat, dapat dengan mudah bergabung dengan barisan mereka sesudahnya. Ying berbisa senior, ketujuh Meiyu tidak bisa menghentikan dirinya dari mencoba untuk melangkah dari samping. Yang mulia Meiyu, masalah ini tidak mempedulikan kamu, Dewa Dunia Venomous Ying memotongnya dengan cepat sebelum menatap Sue Ying tanpa emosi. Apakah kamu sangat merajalela sekarang? Sekarang istrimu ada di tanganku, dia tidak bisa bunuh diri bahkan jika dia mau. Aku akan segera membawanya untuk menjadi mainan keponakan aku. mata dingin Sue Ying Mengkhianati kemarahannya yang tak ada habisnya. kali Ini, dia benar-benar marah. True Deity Heart General Ying berada di ambang kehancuran. Itu normal baginya untuk bertindak seperti orang gila, tetapi dia tidak menganggap bahwa Dewa Dunia Ying yang berbisa akan melindungi kekurangannya. Ketika dia melihatnya, dia merasa tidak perlu menganggapnya sama sekali. Itu hanya masuk akal, dia adalah Dewa Dunia tahap 3, sehingga dia bisa takut dan merajalela. mengapa dia peduli tentang dewa? Dewa belaka seperti dia. Venomous Ying World Dewa, beberapa hal baik untuk kamu lakukan seperti yang kamu inginkan, tetapi ada juga beberapa tindakan yang tidak akan pernah bisa kamu lakukan setelahnya. Mata Sue Ying Dipenuhi dengan niat membunuh. Hahaha. Kamu hal yang sangat kecil. Namun kamu masih berani begitu sombong di hadapanku. Siapa yang peduli bahwa kamu adalah Realm Lord? Tingkat apa yang akan kamu capai dalam hidup kamu? Dewa Dunia yang berbisa Ying berkata dengan satirik. Dengan lambaian dari tangannya, Jing Qiu segera terbang ke arahnya. Pada titik ini, mata Sue Ying berkobar dengan amarah. Baik. Dia tidak terburu-buru untuk mengungkapkan statusnya, tetapi sekarang setelah situasinya berubah menjadi sejauh ini, dia tidak keberatan untuk mengundang keberadaan yang kuat di atas. Sebagai transenden makna sejati tingkat 1, ia selalu memiliki opsi untuk mengundang keberadaan yang kuat untuk bertindak sebagai penggantinya. Agar tidak mengundang kecurigaan lebih lanjut, dia bisa meminta Api Scarlet Senior yang telah dia miliki relasi untuk membantunya. Dengan seberapa dekat hubungan antara Fire Scarlet Senior dan Master Suci, Crimson Dash adalah, dan dia sudah menyelamatkan istrinya sebelumnya, tidak aneh baginya untuk bertindak untuknya lagi. Bahkan, Cukup mudah untuk mengundang keberadaan yang kuat. Dia hanya perlu meneriakkan namanya, dan dia bisa segera mulai berkomunikasi dengannya. Sue Ying pada awalnya tidak begitu cemas, tetapi Dewa Dunia Ying yang berbisa hanya memaksanya ke tepi jurang. hahaha. Dongbo, apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi begitu sombong dengan aku?
Jenderal Ying berjubah perak mengoceh dengan kegilaan. Hua gelombang. Tanpa peringatan, butiran-butiran pasir putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam aula, merayap naik turun tanpa henti untuk memancarkan perasaan menakutkan yang menindas segala sesuatu di dalamnya. Itu membungkus begitu mudah di sekitar Jin Qiu sehingga bahkan ekspresi dewa dunia yang berbisa Ying sangat berubah sebagai hasilnya. Dia segera mundur, dan trisula berbentuk unik muncul di tangannya. Pasir putih tanpa batas terkondensasi bersama-sama dalam bentuk seorang pria gemuk berpakaian jubah putih. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.